Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adada halqika wa rida nafsika wa zinata arsika wa midada kalimatika subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, teman-teman semua, kita kembali lagi di channel Sinau Paiken, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fitnah-fitnah dan kejadian-kejadian besar di akhir zaman yang dinukil dari salah satu kitab, yaitu Kharidatul Ajaibi wa Faridatul Gharaib. Ini salah satu kitab karya dari Syekh Sirajuddin Al-Wardi. Ini kitab klasik ya. Kalau yang kemarin, yang dulu itu pernah kita bahas tentang hari kiamat, tanda-tanda menjelang hari kiamat itu, dari kitab ulama lokal Fafiru ilallah. Nah, ini akan kita bahas dari sumber yang lain, dari kitab yang lain. Baik, ini tentang penulisnya, Syekh Sirajuddin Al-Wardi ini hidup sekitar tahun 852 Hijriah, jadi udah lama ini. 800 tahun setelah hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, akan kita bahas untuk bab tentang fitnah dan kejadian-kejadian besar sebelum hari kiamat, menjelang hari kiamat. Ini dari kitabnya itu ada di halaman 426. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikrul fitani wal kawaini fi akhir zaman. Yaitu penyebutan tentang fitnah-fitnah dan kejadian-kejadian besar di akhir zaman. Ini asar an Abi Idris Al-Khawlani an Hudzaifah bin Yamani Allah. Dari Abu Idris Al-Khawlani dari Hudzaifah bin Yaman telah berkata, ana a'lamu nasi bikulli fitnatin ka inatin ila yaumil qiyamah. Aku, ini sahabat Hudzaifah bin Yaman, adalah manusia yang paling mengetahui tentang setiap fitnah yang akan terjadi hingga hari kiamat. Nah, kok bisa begitu? Wa ma bi ayyakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asarra ilayya fi dzalika syai'an lam yuhaddits bih ghair. Bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membisikkan kepadaku tentang hal itu sesuatu yang tidak beliau sampaikan kepada selain aku. Walakinnahu haddasa majlisan. Akan tetapi beliau pernah menyampaikan dalam sebuah majelis, ana fihi, yang mana aku ada di dalamnya, maksudnya sahabat Hudzaifah itu tadi,
anil kawaini wal fitani allati yakunu minha sihurun wa kibarun. Tentang peristiwa-peristiwa besar dan fitnah-fitnah yang akan terjadi. Yang diantaranya ada yang kecil dan ada yang besar. Fadhahaba ulaika rahtu ghairi. Lalu rombongan ataupun orang-orang yang ada di majelis itu telah pergi selain aku. Jadi ini maksudnya sahabat Hudzaifah ini ada di sebuah majelisnya Rasulullah. Kemudian ketika Kanjeng Nabi itu memberikan dawuh, memberikan pesan kepada majelis, lah ini orang-orang yang ada di majelis itu tadi pada pergi, kecuali sahabat Hudzaifah ini tadi. Di sahabat Hudzaifah ini paling paham fitnah-fitnah akhir zaman, yang kecil ataupun yang besar, itu bukan karena diberi rahasia khusus, tetapi karena ia satu-satunya yang masih ingat dan masih menjaga penjelasan lengkap dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fitnah-fitnah itu tadi. Sementara yang lain mungkin sudah lupa, sudah pergi atau sudah meninggal. Wan Aufi bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu an qol. Dari Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu an telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Iqtud sitan baina yadayis sa'ah. Ini Kanjeng Nabi memerintahkan, hitunglah 6 perkara menjelang datangnya hari kiamat. Awaluhunna mauti. Yang pertama adalah kematianku. Fastabqaitu, maka aku pun menangis. Sahabat Auf bin Malik ini tadi menangis. Hatta ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusakkituni, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha mendiamkanku. Jadi ngeneng-ngeneng ya bahasa Jawa nih. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, ihda. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, qul ihda, katakan 1. Fakultu, maka aku, sahabat Auf tadi, ihda, katakan 1, maka aku katakan 1. Nah, di Kanjeng Nabi dawuh kepada Auf, katakan 1. Kemudian sahabat Auf bilang 1. Jadi kejadiannya yang pertama yaitu wafatnya Rasulullah. Itu 6 perkara. Yang pertama wafatnya Kanjeng Nabi. Kemudian bahasanya itu yang kedua, ini Kanjeng Nabi ngendika dawuh, Fathu Baitul Maqdis. Yang kedua yaitu pembebasan ataupun pembukaan Baitul Maqdis. Kulis natani fakultu, katakan 2, maka aku katakan 2.
Kemudian qala Kanjeng Nabi bersabda, wasali satu mawatan yakunu fi ummati ka qu'asil ghanami. Yang ketiga adalah wabah kematian yang akan menimpa umatku. Jadi wabah kematian yang menimpa umatku seperti penyakit ko'us atau ko'as pada kambing. Jadi mati mendadak dalam jumlah yang banyak. Itu tanda yang kedua. Ada wabah yang dari wabah tersebut banyak yang mati secara tiba-tiba. Itu tanda-tanda sebelum kiamat, tanda yang ketiga. Salasun fakultu salasun. Beliau bersabda, Kanjeng Nabi ngendika, katakan 3, maka aku katakan 3. Ini masih dengan sahabat Auf tadi ya. Qala, kemudian Kanjeng Nabi dawuh lagi, warabi'atu, dan yang keempat, fitnatun azimatun, yaitu fitnah besar. Takunu fi ummati la tabqa baitan fil arabi illa dakhalathu. Jadi fitnah yang besar yang akan terjadi pada umatku. Kemudian la tabqa baitan, tidak ada satu rumah pun di tanah Arab illa dakhalathu, melainkan fitnah tersebut akan memasukinya. Kemudian kul arba'atun, katakan 4. Jadi tanda-tanda yang keempat akan terjadi fitnah yang besar pada umat Rasulullah, dan itu semua tidak terkecuali. Jadi kalau di sini mungkin secara letterlek tertulis tanah Arab, mungkin prakteknya nggak hanya di tanah Arab saja, seluruh dunia. Dan tidak ada satu rumah pun itu tidak dimasuki oleh fitnah tersebut. Dan nanti bisa kita renungkan bersama-sama. Masing-masing sudah ada fitnah belum? Yang ada yang muncul di rumah kita, tidak tahu apa lewat surat kabar atau lewat medsos atau lewat apalah. Oke, kita lanjut. Wal khamisatu, dan yang kelima, hudnatum bainal arabi wa baina banil asfari. Jadi yang kelima ini hudnah, gencatan senjata antara kalian kaum muslimin, kaum Arab, dengan Bani Asfar atau bangsa Asfar. Ini diterjemahkan Romawi atau Barat. Summa yasiruna ilaikum fayuqatilunakum, kemudian mereka akan bergerak menuju kalian lalu memerangi kalian. Kul khamsun, katakan 5. Katakan 5 itu kepada sahabat Auf tadi. Dia akan nanti ada gencatan senjata antara kaum muslimin dengan Bani Asfar. Wasati 1, yang ke-6, yafidul mal, jadi melimpah-limpah, berlimpah-limpah akan harta, fikum,
di antara pada kalian. Jadi harta akan melimpah ruah di tengah-tengah kalian hatta yu'ta, sampai-sampai yu'ta ahadukumul mi'ata minad danairi fawas khotuha. Jadi sampai-sampai salah seorang di antara kalian diberi 100 dinar, ia masih merasa tidak puas. Artinya 100 dinar itu masih dianggap sedikit. Ini luar biasa. Ini mungkin semua tambang perak dan emas sudah digali semua. Jadi luar biasa. Qul sittun, katakan 6. Itu tanda-tandanya, itu 6 tanda-tanda. Kita lanjut. Ini ada hadis perkataan Kanjeng Nabi ya. Wan Abi Idris an jaddihi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Idris an jaddihi, dari kakeknya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalun nasi halaka farisu, manusia, awal-awal manusia, jadi manusia yang pertama kali binasa, halaka, adalah farisu, bangsa Persia. Tsummal arabu ala asarihim, kemudian bangsa Arab menyusul setelah mereka. Ini hadis-hadis kejadian-kejadian besar menjelang kiamat. Wa fi riwayati Muawiyah bin Shalih an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol, dan dalam riwayat Muawiyah bin Shalih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, telah berkata, an-nujumu amanun li ahli samai, jadi bintang-bintang adalah penjaga keamanan bagi penduduk langit. Faida tumisatin nujum ata ahla samai ma yu'adun, maka apabila bintang-bintang itu telah pudar, telah dihapus, akan datang kepada penduduk langit apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Ini metafora ya, ini penggambaran. Wa ana, dan aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amanun li ashabi, adalah penjaga keamanan bagi para sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, maka apabila aku telah pergi, artinya telah wafat, akan datang kepada para sahabatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Washabi amanun li ummati, dan para sahabatku adalah penjaga keamanan bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, apabila para sahabatku telah pergi ataupun telah wafat, akan datang kepada umatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka.
Wal jibalu amanun li ahli ardi. Dan gunung-gunung adalah penjaga keamanan bagi penduduk bumi. Fa idzan syaqqatil jibalu ata ahlaha ma yu'adun. Maka apabila gunung-gunung itu telah hancur atau telah terbelah, akan datang kepada penduduknya apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Ini artinya, maksudnya ini apa ya namanya ya, penggambaran. Jadi segala sesuatu itu ada penjaganya. Ketika penjaganya telah pergi, penjaga keamanannya telah pergi, ya yang dijaga tentu akan segera pergi pula, artinya segera hancur pula. Nah, ini sampai di halaman akhir dari halaman 426. Ya, ini kita akhiri dulu sampai satu halaman ini sudah penuh nih, 426. Nah, kita akan sambung lagi di kesempatan selanjutnya. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.